Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan menyampaikan materi dengan tema tren yang muncul dalam lingkungan bisnis global. Perkenalkan, kelompok 11 yang beranggotakan saya Zrial Zikri Alfariza dengan NIM 63011901118. Yang kedua, Yulinda Lestari dengan NIM 63011901119, dan yang terakhir adalah Nevi Astuti dengan NIM 63011901120. Globalisasi ekonomi. Globalisasi adalah proses melakukan bisnis di seluruh dunia, sehingga keputusan strategis dibuat berdasarkan profitabilitas global perusahaan daripada hanya mempertimbangkan domestik. Globalisasi ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses di mana semakin banyak negara yang terlibat dalam kegiatan ekonomi dunia. Proses globalisasi dari sisi ekonomi adalah suatu perubahan di dalam perekonomian dunia yang bersifat mendasar atau struktural dan akan berlangsung terus-menerus dalam laju yang semakin pesat, mengikuti kemajuan teknologi yang juga prosesnya semakin cepat. Selanjutnya itu tren dalam bisnis global. Yang pertama, sistem informasi dalam bisnis global. Yang kedua, impor dan ekspor. Yang ketiga, lisensi asing dan ahli teknologi. Yang keempat, joint venture. Yang kelima, keterkaitan antara bisnis global dengan kondisi saat ini. Sistem informasi dalam bisnis global. Peran dan daya dukung teknologi informasi dan komunikasi pada organisasi bisnis global sangat penting. Hal ini disebabkan adanya arus perubahan atau transformasi yang bersifat global yang digerakkan oleh teknologi informasi dan komunikasi. Bisnis global telah banyak mengubah tatanan cara dalam berbisnis. Hal ini dikarenakan globalisasi telah mengubah cara beraktivitas para pelaku bisnis seperti konsumen, pemasok, dan kegiatan operasional yang ada di perusahaan. Di era globalisasi ini membuat banyak perusahaan bisnis berbondong-bondong untuk berinvestasi dalam sistem informasi yang berguna untuk mereka agar mampu bersaing dalam bisnis global. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan materi dari teman saya sebelumnya. Pada materi selanjutnya yaitu ada impor dan ekspor. Ekspor mencerminkan aktivitas perdagangan antar bangsa yang dapat memberikan dorongan dalam dinamika pertumbuhan perdagangan internasional, sehingga suatu negara-negara yang sedang berkembang kemungkinan untuk mencapai kemajuan perekonomian setara dengan negara-negara yang lebih maju. Kemudian, impor adalah kegiatan pembelian jasa atau barang dari satu negara dikirim ke negara lain. Tujuan diadakan kegiatan ekspor dan impor adalah upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dan menambah pendapatan devisa bagi negara dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat. Kemudian, tujuan dari kegiatan ekspor antara lain, yang pertama dapat membuka perdagangan di luar negeri, yang kedua menambah pendapatan devisa, dan yang ketiga menambah harga jual tinggi. Sedangkan tujuan dari impor antara lain, yang pertama dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Yang kedua, kebutuhan barang produksi dapat diperoleh dari luar negeri. Yang ketiga, kebutuhan barang diperoleh dapat terjangkau oleh masyarakat. Dan yang keempat, kegiatan dari ekspor dan impor banyak memberikan manfaat bagi negara maupun masyarakat yang melakukannya. Kemudian materi selanjutnya yaitu lisensi asing dan alih teknologi. Teknologi licensing atau lisensi alih teknologi dapat menjadi salah satu cara bagi negara domestik mengaplikasikan teknologi yang digunakan di negara asing. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan perjanjian kontrak pembelian hak paten berupa teknologi dengan penjual lisensi. Kemudian teknologi ini dapat dipindahkan dengan melalui cara yang pertama, memperkerjakan tenaga ahli perorangan. Dengan cara ini, negara berkembang bisa dengan mudah mendapatkan teknologi yang berupa teknis dan proses manufacturing yang tidak dipatenkan. Yang kedua, menyelenggarakan suplai dari mesin-mesin dan alat equipment lainnya. Suplai ini dapat dilakukan dengan kontrak tersendiri. Dan yang ketiga, perjanjian lisensi dalam teknologi. Si pemilik teknologi dapat memudahkan teknologi dengan memberikan hak pada setiap orang atau badan untuk melaksanakan teknologi dengan suatu lisensi.
Pada umumnya, negara berkembang membeli hak paten teknologi dari negara maju. Mengingat perkembangan teknologi dengan negara maju yang lebih pesat daripada negara berkembang. Pembelian lisensi dapat menjadi jawaban bagi negara berkembang untuk mendapatkan teknologi dengan cepat dan relatif lebih mudah. Pembelian lisensi teknologi dapat meliputi pembelian hak produksi atau distribusi dan informasi teknik dasar. Kemudian pengetahuan baru dari alih teknologi dapat dikembangkan dan dimodifikasi sesuai kebutuhan dari perusahaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan pasar. Baik, pada materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu ada joint venture. Joint venture ini adalah istilah yang digunakan untuk menyebut kerjasama antara dua atau lebih perusahaan dalam bidang bisnis. Perusahaan yang melakukan kerjasama biasanya perusahaan lokal dan luar negeri yang tujuannya adalah untuk membangun sebuah hubungan yang menguntungkan kedua belah pihak. Nah, bagi pelaku usaha sendiri, joint venture merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengembangkan dan meningkatkan usaha. Joint venture ini sangat penting untuk dunia usaha karena telah menjadi pilihan strategis yang penting bagi banyak perusahaan, terutama yang beroperasi secara internasional. Nah, joint venture ini adalah sebuah kesepakatan yang tidak bersifat selamanya. Artinya, antara kedua pihak perusahaan yang ingin menggabungkan unit bisnisnya memiliki jangka waktu tertentu. Nah, semua perusahaan yang terlibat di dalam proses joint venture perlu membuat kesepakatan dalam bentuk tertulis yang berisi tentang hak dan kewajiban serta rasio pembagian keuntungan dan kerugian yang akan didapatkan nantinya dari proses joint venture. Jika kesepakatan yang telah dibuat di awal tercapai, pihak perusahaan yang bekerja sama memiliki hak untuk tidak memperpanjang kerjasama tersebut. Dan jika pada kesepakatan awal pihak perusahaan dapat bekerja sama kembali walaupun tujuannya telah tercapai. Selanjutnya yaitu ada keuntungan dari joint venture. Yang pertama yaitu menggabungkan sumber daya. Jadi sebuah unit bisnis perlu sumber daya yang banyak dalam menjalankan operasionalnya. Maka dari itu, proses joint venture dapat menggabungkan sumber daya yang dimiliki beberapa perusahaan menjadi satu untuk menghasilkan keberhasilan di dalam bisnisnya. Yang kedua yaitu menggabungkan keahlian. Masing-masing perusahaan pasti memiliki keahliannya pada setiap bidangnya. Nah, dengan menerapkan proses joint venture akan dapat menggabungkan keahlian yang dimiliki masing-masing perusahaan, sehingga nantinya perusahaan akan memiliki banyak keahlian di dalam unit bisnisnya. Yang ketiga yaitu menghemat pengeluaran. Jadi terdapat beberapa gabungan perusahaan tentunya akan menghemat pengeluaran untuk biaya operasional di masing-masing perusahaan. Nah, biaya pengeluaran dari suatu perusahaan joint venture ini tidak dibebankan kepada satu perusahaan saja, tapi dibebankan kepada setiap perusahaan yang bekerja sama di dalam proses joint venture. Selanjutnya yaitu keterkaitan antara bisnis global dengan kondisi saat ini. Jadi saat ini di Indonesia bahkan hampir di seluruh dunia sedang mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Nah, pandemi ini membawa resiko yang sangat buruk bagi perekonomian dunia. Salah satunya disebabkan oleh perlambatan arus perdagangan internasional. Nah, kegiatan ekspor terbesar di dunia yang dipegang oleh Cina, ini juga negara yang sering melakukan impor dari kegiatan ekspor yang dilakukan Cina adalah negara Indonesia. Nah, selain itu, Cina juga adalah salah satu mitra dagang terbesar yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, dengan adanya muncul COVID-19 ini yang menjangkit Cina, membawa kegiatan dagang Cina ke arah yang negatif sehingga berdampak pada alur dan sistem perdagangan dunia.
pandemi COVID-19 juga menyebabkan turunnya produksi yang dihasilkan Cina. Padahal tumpuan barang dunia dan produksi sentral barang dunia terpusat di Cina. Apabila terjadi koreksi negatif atas produksi di Cina, maka dunia akan mengalami gangguan supply chain yang pada akhirnya dapat menurunkan proses produksi dunia yang bahan bakunya diimpor dari Cina. Nah, ini adalah sumber referensi yang kami pakai dalam pembuatan makalah ini. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.